Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Zahra Aini dari Tadris Biologi A BP 2020. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang menyelidiki peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Di mana tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, menentukan volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Yang kedua, menentukan gaya Archimedes. Yang ketiga, menyelidiki peristiwa merapung, tenggelam, dan melayang. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, benda yang berbentuk tidak beraturan, yaitu batu. Yang kedua, 3 butir telur puyuh. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, garam. Yang kelima, gelas ukur. Di sini saya menggunakan wadah untuk memeras jeruk. Berikutnya, wadah yang berisi air. Baiklah, untuk praktikum yang pertama yaitu menentukan volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Di sini saya sudah menyiapkan air yang memiliki volume 100 ml. Nah, di sini kita akan menentukan besar volume pada benda yang tidak beraturan. Caranya, yang pertama kita menyiapkan air dengan volume mula-mula atau volume awal 100 ml. Kemudian masukkan benda yang tidak beraturan seperti batu ke dalam air. Lalu amati perubahan pada volume air. Di sini air mengalami kenaikan volume yaitu 10 ml, yaitu menjadi 110 ml. Untuk volume benda yang berbentuk tidak beraturan ini, volume akhir dikurang volume awal, yaitu 110 dikurang 100, yaitu 10 ml. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu menentukan gaya Archimedes. Langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah pada praktikum pertama tadi, yaitu memasukkan benda yang berbentuk tidak beraturan ke dalam air yang memiliki volume awal 100 ml. Kemudian kita masukkan benda yang tidak beraturan ini ke dalam air dan lalu amati pertambahan volume air. Di sini air mengalami penambahan 10 ml karena volume benda sama dengan volume zat pisah, maka kita dapat menentukan gaya apungnya. Gaya apung dapat kita tentukan dengan rumus Fa sama dengan massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali volume. Baik, praktikum selanjutnya yaitu kita menyelidiki peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Di sini kita siapkan wadah yang berisi air 3 buah, di mana satu wadah tidak diberi garam, wadah kedua diberi sedikit garam, dan wadah ketiga diberi garam yang cukup banyak. Kemudian setelah dimasukkan garam, kita aduk garamnya agar larut. Kemudian kita memasukkan telur puyuh ke dalam air yang telah kita campuri garam dan yang tidak ada garam. Pertama, air yang tidak ada garam. Yang kedua, air yang diisi sedikit garam. Yang ketiga, air yang diisi banyak garam. Baik, praktikum selanjutnya yaitu kita menyelidiki peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Di mana yang pertama kita menyiapkan air yang kita masukkan ke dalam 3 wadah, di mana wadah pertama tidak diisi garam, wadah kedua diisi sedikit garam, dan wadah ketiga diisi garam yang cukup banyak. Kemudian kita aduk garam yang telah kita masukkan ke dalam wadah agar merata. Setelah itu kita masukkan telur puyuh ke dalam wadah yang telah diisi air dan wadah yang telah diisi air ditambah garam. Pertama, wadah yang diisi air saja. Yang
kedua, wadah yang diisi sedikit garam. Yang ketiga, wadah yang diisi garam yang cukup banyak. Kemudian selidiki apa yang terjadi pada masing-masing wadah ini. Yang pertama yaitu wadah yang diisi air saja atau tidak diisi garam. Di sini telurnya mengalami tenggelam. Di wadah kedua, telur mengalami melayang, yaitu berada di tengah-tengah. Yang ketiga, telurnya mengalami terapung. Di mana definisi terapung yaitu permukaan telur di luar air, di atas air, dan separuhnya di atas air dan separuh lagi di dalam air. Baik, pada praktikum percobaan ketiga ini dapat saya simpulkan bahwa semakin banyak garam yang kita gunakan di dalam air, maka telur akan terapung karena tekanan air lebih besar daripada tekanan telurnya. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telurnya. Sedangkan massa jenis air yang tidak diberi garam lebih kecil daripada massa jenis telurnya. Apabila massa jenis air yang diberi garam sama dengan massa jenis telur, maka akan mengalami gaya melayang. Baik, sekian praktikum saya pada kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.